Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini kelompok kami akan menjelaskan hasil praktik dari percobaan 5, yaitu mengenai filter digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulidi dengan NPM 2340302002. Alfani Reza Paulina dengan NPM 2340302011. Delia Putri dengan NPM 2340302018. Sebelum membahas hasil percobaan, kelompok kami akan menjelaskan sedikit teori singkat mengenai filter digital. Filter adalah sebuah sistem atau jaringan yang secara selektif merubah karakteristik, bentuk gelombang, frekuensi, fase, dan amplitudo dari sebuah sinyal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari sebuah sinyal. Secara umum, tujuan dari pemfilteran adalah untuk meningkatkan kualitas dari sebuah sinyal, sebagai contoh untuk menghilangkan atau mengurangi noise, mendapatkan informasi yang dibawa oleh sinyal, atau untuk memisahkan dua atau lebih sinyal yang sebelumnya dikombinasikan, di mana sinyal tersebut dikombinasikan dengan tujuan mengefisiensikan pemakaian saluran komunikasi yang ada. Filter digital adalah sebuah implementasi algoritma matematik ke dalam perangkat keras atau perangkat lunak yang beroperasi pada sebuah input sinyal digital untuk menghasilkan sebuah output sinyal digital agar tujuan pemfilteran tercapai. Aplikasi filter digital antara lain untuk kompresi data, memproses suara, pengolahan citra, pengiriman data, dan echo concealer pada telepon. Filter adalah sebuah sistem atau jaringan yang secara selektif merubah karakteristik dari sebuah sinyal yang menentukan jenis dan karakteristik dari filter digital. Oh, salah nih. Itulah. Berdasarkan diagram blok, maka secara garis besar filter digital dapat dibagi menjadi dua, yaitu filter digital FIR dan filter digital IIR. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan filter digital dibandingkan filter analog, di mana saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, dapat memiliki karakteristik yang tidak mungkin dimiliki oleh filter analog, seperti respon phase yang linear. Yang kedua, karakteristiknya tidak berubah dengan perubahan lingkungan, misalnya perubahan suhu, kelembapan, dan sebagainya, sehingga tidak diperlukan kalibrasi yang berulang-ulang. Yang ketiga, respon frekuensi dapat diatur secara otomatis sebab diimplementasikan dengan menggunakan prosesor yang dapat diprogram, sehingga filter digital memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Yang keempat, dapat memfilter beberapa sinyal input atau saluran hanya dengan satu filter digital tanpa harus membuat perangkat kerasnya lagi. Yang kelima, data yang belum atau sudah dimiliki dapat disimpan untuk keperluan lain. Yang keenam, dengan perkembangan teknologi AC dengan skala besar, maka ukuran semakin kecil, konsumsi daya rendah, dan harganya semakin murah. Yang ketujuh, ketelitiannya hanya dibatasi oleh panjang word dari prosesor yang digunakan. Yang ke-8, dapat digunakan pada frekuensi yang sangat rendah yang umumnya dibutuhkan pada aplikasi biomedical. Nah, yang ke-9, dapat dibuat dengan rentang frekuensi yang lebar hanya dengan mengatur frekuensi sampingnya. Di sini saya juga menjelaskan kekurangannya. Yang pertama, kecepatannya dibatasi oleh kecepatan prosesor yang digunakan dan jumlah operasi aritmatik yang dikerjakan pada algoritma
pemikiran. Yang kedua, lebar pita maksimum lebih kecil dibandingkan dengan filter analog karena dibatasi oleh frekuensi sampingnya. Yang ketiga, waktu konversi dari ADC dan waktu setting dari DAC membatasi frekuensi tertinggi yang dapat diproses. Yang keempat, adanya rate of noise akibat error pada proses kuantitasi sinyal analog pada ADC dan kuantitasi konvensen sehingga semakin tinggi order filter pada maka akumulasi dari rate of noise akan menyebabkan ketidakstabilan. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Laplace transform. Rumusnya Xs, Hs, Ys filter analog, Z transform, Xz, Hz, Yz filter digital, yang dimana fungsi Ali dapat juga dilihat sebagai transformasi Laplace untuk analog atau transformasi Z untuk digital dari impulse respon filter respon frekuensi. Perbandingan output dan input untuk semua frekuensi input sinusoida yang masuk pada filter. Respon frekuensinya didapat dari fungsi Ali, yaitu untuk filter analog dan untuk filter digital. Respon frekuensi juga merupakan bilangan kompleks, sehingga memuat dua informasi, yakni informasi magnitud besar, yaitu magnitud respon, dan informasi phase, yaitu phase respon. Magnitud respon, filter analog, respon phase arc, filter analog, filter digital. Yang dimana magnitud respon juga adalah bagian dari respon frekuensi yang menunjukkan besar amplitudo sinyal output relatif terhadap input pada setiap frekuensi. Dan phase respon juga adalah bagian dari respon frekuensi yang menunjukkan pergeseran fase sinyal output terhadap input pada setiap frekuensinya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan hasil praktikum kami dari percobaan 5 mengenai filter digital. Kami telah mengimplementasikan beberapa fungsi ahli filter analog dan digital menggunakan MATLAB, dan berikut ini penjelasannya. Bagian 1, filter analog gambar 5.1. Pertama, kita mulai dari filter analog pada gambar 5.1 dengan fungsi ahli H dalam kurung S sama dengan 25 per S pangkat 2 tambah 15 S tambah 50. Untuk menjalankan simulasi filter analog ini, kami menggunakan aplikasi MATLAB. Pertama, kami mendefinisikan frekuensi dengan F sama dengan 0 bagi 1 atau bagi 50, lalu mengubah ke bentuk sudut W sama dengan 2 PIF. Fungsi ahli kami representasikan dengan H sama dengan 25 titik per 1 I titik Q titik pangkat 2 plus 15 AI titik Q plus 50. Kemudian kami menghitung magnitudo dengan fase menggunakan MR sama dengan ABSH, WR sama dengan angle H 150 per PI. Dan selanjutnya untuk menampilkan hasilnya, kami juga menggunakan perintah subplot. Yang pertama untuk magnitud, subplot 211 atau float F, MR. Kemudian untuk fase subplot 212 atau float F, VR. Dengan ini juga kita bisa melihat bagaimana filter merespon sinyal berdasarkan frekuensinya. Fase respon juga pada grafik ini menunjukkan pergeseran fase
yang makin besar seiring naiknya frekuensi kelas filter low pass orde 2. Hasil plot juga ini menunjukkan magnitude respon dan fase respon. Selanjutnya kita bahas filter analog dari gambar 5.2 dengan fungsi alih. Ini adalah filter analog orde 1. Untuk simulasi filter ini kami cukup ubah fungsi alih menjadi H sama dengan 10 titik garing dalam kurung 1 I titik bintang W plus 20 titik koma. Proses selanjutnya sama, menghitung magnitude dan fase dengan fungsi ABS dalam kurung H dan angle dalam kurung H, lalu menampilkannya menggunakan subplot. Nah, untuk fase respon dari filter ini terlihat penurunan dari 0 derajat menuju minus 90 derajat saat frekuensi meningkat. Nah, ini mencerminkan delay yang terjadi saat sinyal diproses sesuai karakteristik filter low pass orde 1. Terakhir, kami menguji filter digital dengan persamaan sebagai berikut. Nah, ini merupakan sistem IIR digital order 1. Pada filter digital ini, kami menggunakan fungsi phrase dari MATLAB. Kami mengubah persamaan ke bentuk koefisien, di mana numerator B sama dengan 0, 2, denominator A sama dengan 1, 0,5. Lalu kami jalankan. Nah, dari hasil plot terlihat bahwa sinyal frekuensi rendah dilewatkan lebih besar dibandingkan frekuensi tinggi. Dengan kode ini kami mendapatkan magnitude dan fase respon langsung dari MATLAB. Hasil dari praktikum ini, kami belajar bagaimana karakteristik frekuensi dari suatu sistem bisa divisualisasikan menggunakan MATLAB. Kami juga dapat melihat perbedaan antara filter analog dan digital serta bagaimana masing-masing merespon sinyal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.